Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada perkuliahan yang lalu kita sudah membahas mengenai terjadinya kemungkinan adanya terjadi suatu inkompatibilitas di dalam sistem sambungan atau grafting tanaman. Kalau tidak salah, saya sudah mempertunjukkan gambar terakhir pada kuliah yang lalu adalah yang seperti ini, yaitu ini adalah gambar pada tanaman yang sudah berusia 8 tahun tetapi baru kemudian diketahui bahwa tanaman tersebut sebenarnya mengalami inkompatibilitas setelah batangnya roboh ditiup angin disebabkan oleh terjadinya ketidaksempurnaan di dalam sambungannya tersebut. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan teorinya terlebih dahulu. Jadi pada Sunan saya sudah membagikan bahan kuliah tentang adanya berbagai teknik sambungan yang digunakan. Jadi banyak teknik grafting atau sambungan ini yang digunakan. Yang pertama yang disebut dengan whip, ya, whip grafting. Whip saya tidak detailkan lebih mendalam, silahkan Anda mengamati secara perlahan file ini ya. Tetapi intinya whip ini adalah terletak pada adanya lidah pada sambungan batang bawah dan batang atas. Jadi ini ada lidahnya ya. Batang atas ada lidahnya, batang bawah ada lidahnya. Maka yang demikian disebut sebagai whip grafting. Nah, pada whip grafting ini ada catatannya, yaitu bahwa diameter batang bawah dan batang atas itu not have to be same. Jadi tidak harus sama. Jadi whip artinya ada dibuat lidah pada sistem sambungan. Tujuan membuat lidah ini adalah untuk memperluas permukaan kontak antara batang bawah dengan batang atas. Perlu Anda ketahui atau Anda ingat bahwa prinsip-prinsip dasar penyembuhan sambungan salah satunya adalah usahakan terjadinya kontak batang bawah dengan batang atas itu pada area yang seluas mungkin. Nah, area yang seluas mungkin itu bisa ditingkatkan dengan cara membuat lidah pada irisan tersebut. Anda bandingkan kalau irisannya itu hanya seperti ini, ya, hanya miring seperti ini, maka irisannya hanya datar. Tapi jika ditambah suatu lidah seperti ini, maka permukaan irisan menjadi lebih luas, jadi membentuk huruf Z. Panjangnya menjadi lebih panjang ya, seperti itu maksudnya. Whip grafting. Dilanjut kemudian ke yang kedua, splice grafting. Splice itu sangat simpel. Tekniknya sangat simpel. Anda perhatikan irisannya hanya sederhana seperti ini, kemudian digabung, kemudian diikat. Ya, splice. Sederhana sekali. Kemudian side grafting. Makna side itu adalah dari sebelah sisi ya. Nah, oleh karena kalau Anda lihat gambar ini, cara menempelkan sayen terhadap stoknya itu di sebelah, di samping, menyamping ya, ditempelkan. Nah, biasanya kalau yang demikian itu ini catatannya batang bawah itu lebih besar dibandingkan sayennya. Anda lihat kan gambarnya ini lebih besar dibandingkan sayennya. Side grafting dari sisi. Ini variasi dari side grafting. Kemudian keempat, cleft. Ya, cleft. Jadi kata kunci cleft ini biasanya dikerjakan untuk pekerjaan top working. Top itu ujung, working itu bekerja, jadi bekerja di ujung. Ini biasanya untuk memperbaiki varietas, misalnya tanaman mangga yang sudah tua tetapi mau diganti dengan varietas baru, maka ujung-ujungnya itu dipotongi, kemudian ditempelkan varietas-varietas baru.
ya, jadi ini varietas lamanya, ini ditempeli varietas-varietas baru. Jadi biasanya untuk top working. Anda perhatikan pekerjaan tahapan-tahapan pekerjaannya. Batang bawah di ini ya, batang bawah di sigar, dibelah. Ya, batang atasnya disiapkan, kemudian disisipkan. Anda perhatikan penyisipannya tidak di tengah tetapi di pinggir. Supaya apa maksudnya? Kambiumnya saling ketemu ya. Kemudian pekerjaan berikutnya itu untuk menciptakan lingkungan yang baik ya, untuk menciptakan kelembapan. Di sini dicat dengan thinner atau wax atau lemak untuk menjaga kelembapan. Itu cleft. Kemudian ini wedge grafting. Wedge grafting Anda perhatikan dia dibelah batang bawahnya, kemudian batang atasnya diinsertkan, dimasukkan sehingga gambarnya menjadi demikian, diikat ya. Wedge grafting. Jadi wedge grafting itu inserted. Jadi disisipkan. Berikutnya bug grafting. Bug itu kulit ya artinya. Nah, oleh karenanya kalau Anda lihat di gambarnya pekerjaannya pada bug grafting itu pada batang bawah yang besar dikupas kulitnya. Dibutas kulitnya, kemudian disisipkan sainnya, batang atasnya, kemudian tadi diberi lilin bag. Kalau cleft tadi dibelah, kalau bag itu kulitnya saja yang dikupas. Berikutnya approach grafting. Approach itu pendekatan ya. Jadi kalau Anda lihat maka sebenarnya ada dua tanaman, satu, dua, yang didekatkan letaknya, kemudian tanaman satunya dikeruak di sini, tanam satunya juga dikeruak di sini, kemudian antara keruakan digabungkan di sini, ya, kemudian diikat, diperkuat, ya. Terserah nanti mau batang mana yang mau dijadikan batang bawah, itulah yang dipotong. Dalam kasus ini yang dipotong adalah ini. Yang dipotong adalah ini. Ini dipotong, ini dipotong sehingga yang dalam kasus ini yang dijadikan batang bawah itu ini, yang dijadikan batang atas ini. Ini sain, ini stok. Kalau Anda menginginkan sebaliknya, ya dibalik ya, yang dipotong yang mana, seperti itu. Nah, ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi oleh karena sebelum menyatu, benar-benar ini sebelum menyatu, dia masih belum dipotong. Jadi masih hidup, masih dapat hidup dari sumbangan makanan tanaman induknya masing-masing. Yang berikutnya inersing. Inersing. Kalau Anda perhatikan inersing ini tergolong repair graft. Jadi grafting untuk memperbaiki. Ya, mengapa memperbaiki? Ini misalnya, ini ada tanaman tua, besar, tapi akarnya rusak. Ya, maka ditanam di sebelahnya ini, ditanam di taman sebelahnya ini tanaman baru yang kemudian ujungnya disusukan ya, disisukan kayak pekerjaan di atas. Setelah menempel menyatu maka ini dipotong ya, ini dipotong sehingga ini akan menopang, membantu sistem perakaran tanaman yang sudah tua itu menjadi lebih baik. Ini inersing, jadi repair, kategorinya repair, itu memperbaiki. Ada lagi yang kategori memperbaiki yang disebut bridge grafting. Bridge itu kan jembatan ya. Makna dari bridge itu jembatan. Ini juga tergolong sebagai repair, memperbaiki.
Mengapa? Mari kita lihat gambarnya ya pada bridge grafting. Ini adalah gambar pada ada suatu tanaman yang terletak di tempat parkir yang oleh karena mungkin kecelakaan atau apa rusak kulitnya, yang tanaman tua ini rusak. Nah, tanaman yang rusak ini tentu saja menyebab kulitnya terkelupas, mungkin ditabrak mobil, tentu saja nanti membahayakan kelangsungan hidup tanaman dan ini harus ditolong, diperbaiki, direpair. Caranya dibuatkan jembatan. Ya, ini berfungsi sebagai jembatan yang disebut tadi bridge, menjembatani antara kulit yang atas dengan kulit yang bawah. Nah, jadinya sudah betul pekerjaannya. Ini kulit yang atas, ini kulit yang bawah, dan ini adalah jembatannya. Anda perhatikan ya. Jadi meskipun kulit asli tanaman tua sudah tidak ada, maka dibantu dengan kulit beserta batangnya dari hasil tadi tempelan. Nah, ini yang perlu diperhatikan saudara, bahwa kalau cara meletakkan tempelannya itu terbalik ya, jadi ujungnya dibalik. Kalau ini seharusnya kan ujungnya di atas, mengikuti bentuk yang mau ditempel, ujungnya di atas. Tetapi kalau dibalik, misalnya ujungnya di bawah, maka bisa nempel ya, hidup, tetapi dia nanti dengan berjalannya umur ini, dia ukurannya tidak akan bertambah, ukurannya ya segitu-gitu saja. Jadi kalau misalnya ketika ditempel ukurannya sebesar ibu jari, maka ketika tanaman ini sudah besar, ukurannya tetap sebesar ibu jari. Jadi supaya ukuran ini bisa mengikuti besarnya ukuran tanaman yang diperbaiki, maka polaritasnya harus benar. Kemarin kan kita membahas polaritas pada grafting. Itu saudara, dari file pertama yang saya bagikan di Sunan. Nah, saya akan lanjutkan berbagai teknik grafting dari sumber yang lain ya. Jadi kadang grafting itu juga dilakukan dengan mengaplikasikan apa yang disebut sebagai interstock. Interstock, Anda lihat gambarnya ini batang atas, ini batang bawah, nah ini interstock. Jadi dalam kasus seperti ini yang disambung ada 3, 1 rootstock, 2 scion, 3 interstock. Ya, nanti kita lihat ya, karena ini pekerjaannya double ya, ada sambung di sini dan sambung di sini, maka di sini disebutnya sebagai double working. Ini juga masih interstock tadi. Ini adalah beberapa contoh tanaman yang dikerjakan dengan interstock. Nah, kalau pada ini contohnya adalah mengapa interstock dilakukan, karena ini ada perbedaan warna batang. Jadi untuk menciptakan suatu ornamen yang bagus, maka batangnya ada yang merah, yang atas dan bawah biasa. Biasanya dikerjakan untuk di taman supaya tanaman menjadi terlihat lebih cantik. Taman kan mengutamakan keindahan. Ini pekerjaan grafting ada 2 kelompok. Pertama dilakukan di field, maka disebutnya field grafting. Kedua dilakukan di bench grafting. Field grafting Anda lihat ini di lapangan ya, lapangan, tapi kalau bench grafting di laboratorium. Istilah-istilah yang biasa digunakan, top grafting. Nah, ini pekerjaannya dilakukan pada pucuk ya, pucuk dari batang bawah. Kemudian crown grafting, ini gambarnya, saya percepat ya.
Ini alasan-alasan mengapa menggunakan grafting sudah saya sampaikan di awal kuliah ya. Ini requirement for successful grafting, jadi apa yang harus dilakukan supaya grafting berhasil. Tipe-tipe grafting tadi yang sebagian sudah kita bahas. Tipe-tipe grafting itu detect, approach, sama repair. Detect itu diputus, dipotong antara batang bawah dan batang atas. Approach itu batang bawah dan batang atasnya tidak langsung diputus, tetapi didekatkan dulu baru dipotong setelah sambungan terjadi. Dan repair itu untuk memperbaiki. Ya, ini contoh-contoh yang tadi sebagian sudah saya jelaskan ya. Ini gambarnya lebih jelas. Anda bisa mengadopsi gambar ini untuk penjelasan pada file Word yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi tipe-tipenya ada splice, nama ya ini, splice dan seterusnya, cleft, wedge dan lain sebagainya. Supaya Anda bisa lebih gampang memahami, lihat saja gambarnya. Ini yang tadi disebut dengan splice. Nah, splice kan begini ini. Paling sederhana tadi saya katakan. Ini juga masih splice. Anda perhatikan bahwa pada splice itu batang bawah ukurannya tidak harus sama. Dalam kasus ini batang bawah lebih besar. Anda perhatikan cara meletakkannya. Cara meletakkannya batang atas terhadap batang bawah tidak di tengah tetapi di pinggir. Mengapa? Karena supaya kambiumnya masih tetap bisa saling bersentuhan. Ini splice. Ini pekerjaan splice yang lainnya ya. Tetapi ini dikerjakan pada saat masih tanaman pada saat batang bawah dan batang atas masih berupa kecambah. Jadi Anda perhatikan ukuran tanaman batang bawah ini. Ukuran batang bawah ini masih kecil, sebesar daunnya saja, sebesar kuku, mengirisnya pakai silet ya. Jadi ini ujungnya batang bawah dihilangkan, terus disisipkan batang atasnya, terus kemudian diberi penjepit. Oleh karena saking kecilnya di sini tidak diikat dengan plastik, tetapi diberi penjepit. Maksud dari penjepit apa? Untuk supaya di antara batang bawah dan batang atas itu kontaknya kuat. Ya, salah satu persyaratan kan supaya berhasil, kontak batang atas dan batang bawahnya harus kuat. Nah, itu dijepit. Ini gambar skemanya untuk pekerjaan yang tadi. Ini batang bawahnya diiris salah satu daun, batang atasnya Anda perhatikan, kemudian digabung dan diklip ini. Ya, pada praktikum pembiayaan vegetatif tahun lalu ini dilakukan ya, dilakukan mahasiswa. Ini pekerjaan grafting yang memakai robot. Jadi pekerjaan grafting itu sudah bisa memakai robot. Grafting robot. Nah, grafting robot bisa dilakukan mesinnya selama ini baru ada untuk pekerjaan yang mikro, kecil, jadi masih berupa kecambah. Kalau Anda perhatikan gambar mesinnya itu seperti ya seukuran mesin printer. Anda cari ya di YouTube dengan kata kunci grafting robot, nanti akan ketemu banyak video memperlihatkan bagaimana robot menyambung, terutama yang disambung itu melon batang atas, kemudian yang batang bawah itu labu ya, seperti itu. Ini gambar-gambar ini menunjukkan pekerjaan grafting robot. Oke, ini sudah berakhir. Nah, ini grafting robot. Ini video, Anda cari videonya di YouTube dengan kata kunci grafting robot. Oke, saya kira itu perkuliahan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.